Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran IPA kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan ujian 4. Jadi ini membahas materi sekaligus membahas soal. Materi kali ini atau latihan kali ini utamanya adalah tentang keseimbangan lingkungan ya. Oke, kita nanti sambil bahas soal sambil membahas materinya. Kita buka dengan baca lawat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja nomor 1 ya. Berikut ini yang merupakan upaya manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah, yang dimaksud keseimbangan lingkungan itu, jadi lingkungan dia berjalan sesuai dengan fungsi-fungsinya atau berjalan dengan normal ya. Misalkan hutan itu berfungsi sebagai tempat makhluk hidup tinggal, tempat menyimpan cadangan air gitu kan. Nah, kalau misalkan hutan itu tumbuhannya ditebang, nah jadi tidak seimbang kan. Nanti fungsi-fungsinya juga akan tidak normal. Apa yang terjadi ketika tidak normal? Yaitu misalkan hutan kita tebangin ya. Dia jadi pohon-pohonnya hilang. Nanti tidak bisa menjadi tempat tinggal hewan lagi. Nah, ketika tempat tinggal hewan hilang, maka hewan akan menuju pemukiman penduduk ya. Itu yang dimaksud dengan ketidakseimbangan ya. Sebenarnya lingkungan juga mempunyai kemampuan sendiri untuk menyeimbangkan diri, tapi akibat dari kegiatan manusia, maka manusia juga perlu membantu agar lingkungan menjadi seimbang. Nah, ini kita lihat ini ya. Ini nomor 1 ini jawabannya D, mengeruk dasar sungai yang dangkal. Yang A, coba membangun pemukiman warga tepi sungai. Ini mengganggu ya. Biasanya nanti akan terjadi banjir. Yang B, melakukan pengerukan pasir di pesisir pantai. Nah, ini kalau dikeruk terus, ini akan menimbulkan abrasi. C, menutup permukaan tanah dengan aspal. Ini juga sebenarnya mengganggu ya keseimbangan lingkungan. Karena tanah dari air hujan itu tidak bisa menembus tanah ya. Karena tertutup oleh aspal. Akibatnya apa? Ya, misalkan contohnya di Jakarta ya, kurang daerah resapan air, itu kemungkinan akan terjadi banjir. Solusinya harus sanitasinya atau saluran airnya harus bagus. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Upaya manusia untuk mengembalikan lingkungan setelah melakukan kegiatan seperti gambar adalah, nah ini gambar apa nih? Gambar penebangan ikan ya, atau pohon ditebangin gitu ya, untuk digunakan manusia. Maka untuk menyeimbangkannya kembali, agar hutannya tidak gundul ya, jawabannya A, melakukan penanaman hutan kembali. Kalau B, menanam bibit pohon di rumah kaca, ini kalau tidak ditanam di hutan, ya hutannya tidak seimbang lagi ya. Pohon-pohonnya sudah ditebang. Yang C, melarang penebangan hutan di hutan industri ini. Nggak bisa juga ya, karena manusia itu atau perusahaan-perusahaan itu butuh kayunya ya. Kalau di hutan industri memang diperuntukkan ditanami pohon-pohon yang akan diambil kayunya. Yang D, membuat lubang biopori di kawasan hutan. Nah, ini sebenarnya kurang itu ya, kurang efektif. Biasanya biopori itu di lahan yang kurang serapan air. Kalau di hutan itu solusi yang terbaiknya setelah ditebangi pohonnya itu ditanam kembali ya. Nomor 3. Perburuan orangutan semakin marak dilakukan manusia. Hal ini menyebabkan populasi orangutan semakin berkurang.
bahkan mendekati kepunahan. Cara pelestarian orangutan yang tepat adalah, jawabannya itu D ya, membuat penangkaran orangutan di kawasan tertentu. Nah, kita lihat opsi yang lainnya nih. Yang A, memelihara orangutan di setiap rumah. Nah, ini malah menyebabkan orangutannya diburu ya, karena banyak yang memelihara. B, menjadikan daging orangutan sebagai komoditas ekspor. Ini juga sama. Nanti diburu untuk diambil dagingnya. Yang C, menjadikan habitat orangutan sebagai objek wisata unggulan. Nah, ini biasanya kalau dijadikan objek wisata justru tempat hidupnya terganggu ya. Jadi orangutannya nanti bisa terganggu kehidupannya. Nomor 4. Pengerukan pasir di pesisir pantai untuk dijual sebagai bahan bangunan masih marak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jika pengerukan tersebut terus terjadi, hal ini akan berdampak pada keseimbangan lingkungan, yaitu jawabannya A ya, jawabannya D, meningkatkan abrasi di sekitar pantai. Kita lihat opsi yang lain. Yang A, bertambahnya lahan penduduk dan objek wisata. Justru lahan di pinggir pantainya itu jadi rusak ya, banyak lubangnya, jadi tidak bisa dijadikan objek wisata. Yang B, meningkatkan penghasilan para pengeruk pasir. Ini memang meningkatkan penghasilan ya, tapi ini tidak berkaitan dengan keseimbangan lingkungannya secara langsung ya. Maksudnya ini dampak bagi lingkungannya yang dikeruknya itu bukan bagi para pengeruk pasirnya. C, dapat menyebabkan tsunami. Ini salah ya, karena tsunami itu kalau di pinggir pantai kemungkinannya adalah karena gempa bumi. Jadi jawabannya D ya, meningkatkan abrasi di sekitar pantai. Abrasi itu pengikisan tanah atau lahan yang ada di pinggir pantai oleh air laut. Jadi kalau pasirnya dikeruk itu kemungkinan ya abrasinya semakin tinggi ya. Nomor 5, elang bondol banyak ditemukan di Kepulauan Seribu. Namun populasi hewan ini semakin berkurang akibat adanya perburuan liar. Upaya pelestarian elang bondol yang dapat dilakukan yaitu, jawabannya D ya, mengembangbiakan elang bondol di tempat penangkaran. Jadi agar jumlahnya bertambah. Coba kita lihat opsi pertama ya. Memindahkan elang bondol ke habitat elang lainnya. Ini agak susah ya. Yang pertama karena elang bondolnya harus beradaptasi dulu ke habitatnya. Yang kedua nanti saingan dengan elang lain ya. Belum tentu juga elang bondolnya itu mampu beradaptasi di tempat yang baru. Yang B, membangun tempat wisata di habitat alami elang bondol. Nah, ini justru akan menyebabkan elang bondol ini terganggu ya, karena banyak wisatawan nanti masuk. Melarang warga memasuki kawasan habitat elang bondol. Nah, ini juga susah, karena di Kepulauan Seribu itu dari dulu sudah banyak pemukiman warga ya. Jadi kalau melarang warga ke situ ya susah. Jadi solusi yang paling tepat adalah mengembangbiakan elang bondol di tempat penangkaran. Nanti bisa dilepas ya habitat aslinya. Tapi minimal jumlah elang bondol atau kelestariannya tetap terjaga. Nomor 6, perhatikan beberapa kegiatan berikut. Kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan ditunjukkan dalam nomor. Nah, kita lihat dulu pilihannya. Ini jawabannya D, 3 dan 4 ya. Yang pertama, menanam pohon di lahan miring. Ini berdampak positif ya, agar lahan miringnya itu tidak longsor. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Ini juga positif nih, agar kelestarian jenis tumbuhannya terjaga. Yang tiga, menambang pasir di sungai terus-menerus. Ini berdampak negatif nih. Yang keempat, membangun pemukiman padat dekat sungai. Nah, ini
mengganggu keseimbangan. Ini negatif ya, karena bisa banjir. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Ini positif nih ya, limbahnya diolah dulu agar tidak mencemari sungai. Nah, jawabannya jadi D ya. Yang berdampak negatif itu nomor 3 dan nomor 4. Nomor 7. Penambangan emas secara ilegal masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya di kawasan Taman Nasional Karina Seblat (TNKS). Adanya kegiatan penambangan emas ilegal akan berdampak terhadap keseimbangan lingkungan karena jawabannya B. Lingkungan TNKS menjadi tercemar akibat sisa penambangan. Karena penambangan emas itu melibatkan proses-proses tertentu ya yang hasilnya atau sampahnya itu dapat mencemari lingkungan. Nah, kalau yang A, jumlah emas di kawasan TNKS menjadi berkurang. Ini memang benar ya, di kawasan TNKS-nya berkurang. Tapi yang menyebabkan dampak lingkungannya negatif ini sisa penambangannya itu ya. C. Keanekaragaman satwa di kawasan TNKS meningkat. Ini tidak ya. Justru kalau ada penambangan emas ilegal, mungkin satwa-satwanya terganggu. D. Muncul jenis tumbuhan baru yang bersaing dengan tumbuhan lokal. Ini juga enggak ya. Kecuali ada petani yang membawa bibit ke taman nasional yang tersebut ya. Jadi dia bersaing dengan tumbuhan lokal. Tapi kalau yang berkaitan dengan penambangan emas ini jawabannya B. Nomor 8. Unta hidup di gurun yang panas dan gersang sehingga jarang ditemukan makanan dan minuman. Akan tetapi di lingkungannya tersebut unta mampu melakukan perjalanan panjang tanpa makan dan minum. Cara unta beradaptasi dengan lingkungannya tersebut adalah jawabannya sih ya, ini udah dijelaskan ya. Unta memiliki punuk yang berisi lemak dan sebagai tempat menyimpan cairan dan menggunakan lemak di punuknya sebagai sumber energi. Yang A, ketika mendapatkan makanan, unta memakan banyak makanan dan menggunakan perutnya yang besar untuk menyimpan cadangan makanan yang masih berupa potong-potongan daun yang baru dikunyah. Nah ini menyimpan cadangan makanannya bukan di perut ya, jadi salah. B. Unta tahan terhadap lapar dan haus karena alat pencernaannya bisa menghemat makanan dan minuman. Nah, sampai di sini benar nih, sehingga tidak begitu memerlukan bahan makanan dan minuman. Nah, ini yang salah nih, tidak begitu banyak memerlukan bahan makanan dan minuman. Dia banyak ya memerlukannya ya untuk cadangan. D. Unta berjalan dengan lambat dan bisa menghemat tenaga sehingga tidak mudah lapar dan haus. Dia bisa berjalan cepat juga ya. Jadi makanya yang paling tepat itu jawabannya C. Nomor 9, kantong semar memiliki daun yang berbentuk kantong berisi cairan. Fungsi kantung ini adalah, kemarin sudah dijelaskan ya. Jawabannya B, mencerna serangga yang terperangkap. Yang A, memandu lalat yang datang untuk membantu penyembuhan, tidak ya, karena kantungnya bukan seperti bunga ya. Memperindah tampilan bunga untuk memikat burung, enggak juga, karena ini untuk memikat serangga. Membantu mengusir hewan pemangsa, ini juga enggak. Nomor 10. Bunglon merupakan hewan yang gerakannya lambat. Makanan bunglon berupa serangga yang bergerak cepat seperti belalang, capung, dan jangkrik. Cara bunglon mendapatkan makanan adalah jawabannya C ya. Bunglon berburu mangsa dengan melontarkan lidahnya yang lengket dan panjang hampir sepanjang tubuh. Yang A, bunglon mengubah warna kulit sehingga dia bisa bergerak bebas untuk melumpuhkan mangsanya dengan bisa yang dimiliki. Ini nih yang salah nih. Bunglon tidak berbisa ya. Bunglon menggunakan ekornya yang panjang dan lentur untuk melilit mangsa dengan cepat. Ini juga enggak. Ini yang melilit mangsanya dengan cepat itu ular ya. Bunglon mengendap-endap sehingga mangsanya tidak menyadari kalau akan dimangsa oleh bunglon. Tidak ya, yang mengendap-endap itu tidak. Bunglon itu yang sih. Bunglon itu melakukan kamuflase. Baiklah, kita sudah selesai membahas latihan ujian 4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa dipelajari kembali. Kalau masih belum paham boleh tanya ke Pak Manar ya.
atau boleh diulangi videonya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.